Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Disimak baik-baik penjelasan dari Ustadzah ya anak-anak. Ini adalah gambar bidang koordinat di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang koordinat ada titik P. Nah, titik P adalah pusat koordinat. Nah, biasanya di situ ada angka 0 untuk menunjukkan titik pusat koordinat. Sumbu X adalah sumbu mendatar atau horizontal. Dan di sumbu X terdapat sumbu X positif yang letaknya di sebelah kanan titik P atau berada di sebelah kanan dari titik P. Itu sumbu X positif. Sumbu X negatif letaknya di sebelah kiri dari titik P. Nah, selanjutnya, sumbu Y adalah sumbu tegak atau dinamakan vertikal. Pada sumbu Y terdapat sumbu Y positif yang letaknya pada sebelah atas titik P. Dan sumbu Y negatif letaknya di sebelah bawah dari titik P. Nah, kalian bisa memahami ya anak-anak? Penulisannya seperti yang Ustadzah jelaskan sebelumnya, yaitu dimulai dari sumbu X, sumbu Y. Supaya kalian lebih paham, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat bidang koordinat dan ada titik A sampai titik H. Nah, sekarang kita tentukan di mana letak titik A sampai titik H pada bidang koordinat tersebut. Oke, kita mulai dari titik A. Ingat, sumbu X, sumbu Y. Mana sumbu X-nya dari titik A? Min 3. Ingat ya, sumbu X min 3. Lalu sumbu Y-nya adalah 6. Nah, kalian bisa menuliskannya titik A min 3,6. Oke, kita lanjutkan ke titik B. Sumbu X-nya titik B 2. Sumbu X ya, sumbu Y 3. Nah, jadi titik B 2,3. Titik C, sumbu X-nya 5. Sumbu Y-nya 2. Titik C 5,2. Lanjut ke titik D. Sumbu X dari titik D 5. Sumbu Y min 3. Nah, kalian bisa menuliskan titik D 5, min 3. Lanjut ke titik E. Sumbu X-nya titik E 2. Sumbu Y min 6. Nah, kalian bisa menuliskan untuk titik E 2,6.
min 6. Titik F, min 4 untuk sumbu X. Sumbu Y-nya min 5. Nah, berarti titik F min 4, min 5. Lalu ke titik G. Sumbu X dari titik G adalah min 3. Dan sumbu Y-nya 1. Jadi, titik G min 3,1. Terakhir, untuk titik H. Sumbu X dari titik H. Min 6. Sumbu Y-nya 3. Jadi, titik H min 6,3. Nah, kenapa Ustadzah beri garis putus-putus seperti ini? Untuk memudahkan kita menentukan mana yang titik X, mana yang sumbu X dan mana yang sumbu Y. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa titik. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti tadi. Nah, oke, sudah jelaskan satu-satu. Titik A. Diperhatikan ya, titik A. Sumbu X-nya adalah 2. Sumbu Y-nya 6. Ya, sumbu X-nya 2, sumbu Y 6. Jadi titik A 2,6. Lalu ke B. Titik B. Diperhatikan titik B. Letak titik B adalah tepat di sumbu X pada skala 3. Ya, tepat di sumbu X pada skala 3. Nah, jika letaknya seperti itu, kalian bisa menuliskan titik B yaitu 3,0 karena letaknya di sumbu X. Jadi sumbu X-nya, sumbu Y, X-nya adalah 3, sumbu Y-nya adalah 0. Karena di situ titik B letaknya di sumbu X. Kita lanjutkan ke C. Titik C. Sumbu X-nya adalah min 2, sumbu Y-nya 3. Kalian bisa menuliskan titik C min 2,3. Sekarang ke D. Nah, titik D itu letaknya tepat pada sumbu X skala 4. Ya, sumbu X skala 4, sumbu Y skala 4. Nah, kalau letaknya seperti itu, kalian bisa menuliskan untuk titik D yaitu 0,4. Nah, kalau letaknya titik pada sumbu Y, berarti sumbu X-nya adalah 0. Jadi titik D 0,4. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan ke titik E. Nah, titik E letaknya tepat pada sumbu X, tetapi sumbu X negatif. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa menuliskan titik E min 5,0. Untuk sumbu X-nya adalah min 5, sumbu Y-nya adalah 0. Lalu ke F. Sumbu X-nya adalah min 5. Sumbu Y-nya adalah min 3. Nah, untuk titik F, min 5, min 3. Lalu ke titik G. Sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya min 4. Jadi titik G
5,-4. Yang terakhir, titik H. Oke, nah di sini letak titik H tepat berada pada sumbu Y negatif pada skala 5. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa menuliskan, ingat, sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya -5. Jadi titik H 0,-5. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, ini adalah contoh soal. Diketahui koordinat titik A 4,3, B -2,1, C -2,-3, D 4,-3. Apabila koordinat titik A, B, C, D dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, sekarang kita gambar bidang koordinatnya. Kalau kalian menggambar bidang koordinat, Ustazah sarankan digambar di buku halus atau buku streaming. Atau kalian bisa menggambar menggunakan milimeter blok, kertas milimeter blok, supaya memudahkan kalian untuk menentukan skala 1 dan seterusnya, maupun yang -1 dan seterusnya. Oke, sekarang kita tentukan titik-titik dari titik A sampai titik D. Oke, titik A 4,3. Jadi sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3. Nah, berarti di sini letaknya untuk titik A. Lalu titik B -2,1. -2,1, sumbu X-nya -2, Y-nya 1. Nah, letak titik B di situ. Lalu ke titik C, sumbu X -2, sumbu X, berarti dilihat sumbu X-nya -2, sumbu Y-nya -3. Nah, ini untuk titik C. Yang terakhir titik D, 4,-3, sumbu X positif 4, sumbu Y negatif 3. Nah, berarti letaknya di sini. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Sekarang kita hubungkan titik-titiknya. Nah, kita hubungkan ya. Oke, nah kira-kira setelah dihubungkan, ini gambar apa ya anak-anak? Bangun apa ini anak-anak? Setelah titik A, B, C, dan D dihubungkan dengan garis, bangun datar yang terbentuk adalah trapesium siku-siku. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Kenapa siku-siku? Karena sudutnya 90 derajat. Oke? Sekarang tugas kalian silahkan dikerjakan di buku tulis. Kalau di buku tulis, kalian harus membuat skala koordinatnya harus sama ya. Jadi bidang koordinatnya semisal dibuat 1 cm semuanya juga 1 cm. Kalau dibuat 1 mili juga 1 mili. Lebih mudahnya kalian gambar titik koordinat ini di buku halus atau buku streaming atau kertas milimeter blok, supaya skala setiap angkanya sama, dan nanti bangun yang terbentuk itu sempurna. Oke, tugas pertama,
PQRS merupakan bangun trapesium siku-siku. Titik P terletak pada koordinat -3,2, titik Q 5,2 dan R 2,2. Titik S terletak pada koordinat, karena nomor 1 ini adalah bangun trapesium siku-siku, seperti contoh yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, di sini kalian tentukan di mana letak titik S, supaya PQRS ini terbentuk bangun trapesium siku-siku. Lalu nomor 2, ABCD merupakan bangun trapesium sama kaki. Kalau sama kaki, berarti kaki yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kiri sama. Lalu titik A, -3, -2. Titik B 3, -2 dan C 1,2. Maka koordinat titik D adalah, ini juga sama. Kalian tentukan di mana letak titik D supaya terbentuk bangun trapesium sama kaki. Bisa dipahami anak-anak? Jangan lupa ini soalnya ditulis di buku tulis. Soalnya ditulis di buku tulis. Lalu tugas yang ketiga, silahkan ditentukan koordinat titik-titik dari titik A sampai titik D. Ingat penulisannya dimulai dari sumbu X, sumbu Y. Ini juga digambar. Untuk memudahkan kalian, silahkan gambar di kertas milimeter blok atau di buku yang kotak-kotak ya, buku yang skalanya milimeter. Bisa dipahami ya anak-anak tugasnya? Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan langsung ke Ustazah. Pembelajaran hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.